لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهمul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim, yaitu orang-orang yang menjawab, orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka ditimpa musibah di dalam perang Uhud. Satu persoalan ini berkaitan dengan, saya ulangi, dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan beliau setelah 3 hari 3 malam berada di medan perang Uhud dengan segala penderitaan yang menimpa tentara beliau. 70 orang tentara beliau syahid di tangan orang-orang kafir. Kalau dalam sejarah itu tanggal 16 Syawal, harinya Sabtu sore, beliau pulang dengan ya secara manusiawi, ya, dengan segala duka cita yang beliau alami dan dialami oleh para sahabat. Duka cita itu tidak boleh diidentikan dengan putus asa. Terbukti semalam ketika di rumah Rasulullah memikirkan, ya kalau tentara Quraisy yang jumlahnya 3.000 itu setelah meninggalkan Uhud kemudian terus berjalan ke arah selatan pulang ke Makkah, bagaimana kalau mereka menyusun kekuatan kembali dan secara tiba-tiba menyerang orang-orang Islam, sahabat-sahabat beliau yang baru saja pulang dari medan Uhud kembali ke Madinah, dengan sebagian dari mereka yang mengalami dan menderita luka-luka pada tubuh mereka. Itulah sebabnya pagi hari setelah semalaman beristirahat dalam keadaan tidak nyenyak tentu saja, pada subuh Rasulullah perintahkan kepada Bilal, panggil semua para pejuang Uhud untuk berkumpul di depan Masjid Nabawi. Dengan suaranya yang khas, Bilal memanggil tentara yang baru saja semalam pulang dari medan Uhud untuk agar mereka bersiap-siap kembali, dalam artian berjaga-jaga menuju keluar kota ke arah selatan. Kemarin kita sebut Hamaratul Asad. Dan semuanya patuh. Semuanya patuh. Nah, di sini yang dimaksudkan alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asobahumul qarhu. Seandainya mereka beralasan, beri kami kesempatan Rasulullah untuk istirahat sejenak, mengendorkan urat-urat kami,
menenteramkan saraf kami, agar kami bisa bergurau dengan anak-anak dan istri-istri kami, sementara suasana siaga itu tetap diperintahkan dalam keadaan ketika mereka tinggal di Madinah. Seandainya ada yang usul seperti itu, usulan itu juga tidak bertentangan dengan strategi perang. Tapi karena ini perintah Rasulullah, berangkat. Kecuali satu orang, Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah. Lah di sini, lilladzina ahsanu minhum wattaqau, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi mereka yang berbuat baik dan bertakwa, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah, saya minta izin untuk tidak ikut maju ke medan perang, seperti halnya saya tidak ikut maju ke medan perang Uhud, berdasarkan pesan bapak saya yang maju biar saya saja, kamu menunggui adik-adik perempuan kamu yang masih kecil di dalam rumah, kalau sampai musuh itu masuk ke kota Madinah dan merusak dan mengganggu serta menimbulkan keonaran di dalam rumah tangga kita. Tidak ikut maju ke medan perang karena wasiat orang tua, dan tidak berangkat bersama Rasulullah pagi hari Ahad tanggal 16 Syawal itu bersama Rasulullah dengan alasan yang ikhlas, bukan dibuat-buat. Semata-mata ini amanah orang tua saya. Allah memberikan pujian kepada sahabat yang satu ini, Jabir bin Abdullah, bagi mereka yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, untuk mereka pahala yang besar. Jadi Rasulullah membuat kemah beberapa kilometer dari tempat beristirahatnya orang-orang Quraisy. Beliau perintahkan kepada para sahabat untuk membakar api unggun yang besar sebagai isyarat kepada tentara Quraisy bahwa beliau telah bersiap-siap untuk menghadapi serangan mereka, atau bahkan bersiap-siap untuk menyerang balik mereka. Itu pun juga 3 hari. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengamatan mata-mata beliau melanjutkan perjalanan tentara Quraisy tadi, membongkar kemah mereka, membongkar peralatan masak mereka, kemudian meneruskan perjalanan ke arah selatan, tempatnya kira-kira sekitar 30 mil dari kota Madinah. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan yang belum hilang kesombongannya ketemu dengan rombongan kecil orang Arab dari Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ini tidak memihak kepada orang-orang Quraisy, tetapi juga tidak memihak kepada Rasulullah. Mereka sedang mengadakan perjalanan ke arah utara, wallahu a'lam, tetapi yang jelas akan melewati kota Madinah. Sampaikan kepada Muhammad dan tentaranya, sebentar lagi saya, Abu Sufyan dan orang Quraisy akan kembali menyerang kota Madinah. Sampaikan pada mereka. Berita itu disampaikan betul dan sampai kepada Rasulullah. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum
imanau wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika satu rombongan kecil Bani Abdul Qais itu ketemu dengan Rasulullah, betul, dan memang tidak ada urusan mereka dengan Rasulullah. Disampaikan pesan Abu Sufyan, orang Quraisy telah bersiap-siap untuk kembali menyerang engkau dan menyerang sahabat-sahabatmu dengan kekuatan yang lebih besar, didatangkan dari Makkah. Alladzina, yaitu orang-orang yang qala, berkata, lahumun nasu, kepada mereka orang banyak, Bani Abdul Qais tadi. Apa kata-kata mereka? Innan nasa, sesungguhnya orang banyak, tentaranya Abu Sufyan, orang-orang Quraisy, qad jama'u, telah mengumpulkan, lakum, untuk kalian, tentara dalam rangka menyerang kalian. Coba sarhul kalimat baris ke 5. Jama'u lakum, jama'u lakum, jama'ul jaisa, jama'ul jaisa liqitalukum, maksudnya telah mengumpulkan untuk kalian, jama'u, mereka Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy yang ikut maju ke medan perang Uhud, telah mengumpulkan al-jais, pasukan, liqitalikum, untuk memerangi kalian. Alladzina, yaitu orang-orang yang qala, berkata, lahum, kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Rasulullah dan para sahabat. Alladzina, orang-orang yang qala, berkata kepada lahum, mereka, annasu, manusia, rombongan Abdul Qais tadi. Innan nasa, sesungguhnya manusia, orang Quraisy, qad, sungguh, jama'u, telah mengumpulkan, lakum, untuk kalian, tentara dalam rangka memerangimu. Fakhshauhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, kata-kata yang bernada ancaman tadi justru menambah keimanan pada diri mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah untuk mendapatkan pertolongan, maksudnya begitu. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk berserah diri. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama itu, dan Allah sebaik-baik tempat untuk meminta pertolongan. Suasananya suasana dakdikduk, ya. Suasananya suasana dakdikduk. Suasananya suasana ketir-ketir. Suasananya suasana bainal khauf war roja. Di satu sisi kekhawatiran kalau mereka kembali menyerang, dan jelas jumlah mereka jauh lebih banyak dari orang-orang yang dipimpin Rasulullah menuju perang Uhud. Tetapi mereka tetap ada harapan kepada Allah, dan itu diwujudkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah untuk mendapatkan pertolongan, dan Allah sebaik-baik tempat untuk berserah diri, sebaik-baik tempat untuk mendapatkan pertolongan. Ini mentalitas yang seperti ini, itu yang dimiliki oleh para sahabat. Wallahu a'lam, tentunya mereka menyesal telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan ketentaraan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Dari sanalah ada perasaan menyesal.
Alhamdulillah semalam kami beristirahat meskipun belum nyenyak. Pagi hari Rasulullah memerintahkan kami untuk berangkat mengejar mereka. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan Rasulullah di pagi hari ini betul-betul bisa menebus kekalahan dan sekaligus kekalahan yang kami alami. Ini peperangan yang betul-betul katakan kepada Muhammad, kami akan menyerang lagi. Cuma di dalam salah satu riwayat diterangkan Rasulullah paham kalau pasukan itu mau menyerang, tidak mengumumkan niat mereka, apalagi dengan perantaraan orang lain, dalam hal ini Bani Abdul Qais. Mending mereka akan diam-diam, sembunyi-sembunyi, kemudian dengan cara menyerang sekaligus tanpa sebelumnya mengetahui tentara Rasulullah bahwa musuh telah menyerang dan mereka tidak sempat untuk bersiap-siap. Di sini fangqalabu binikmatim minallahi wa fadl lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Fangqalabu, maka mereka kembali ke kota Madinah. Maka mereka kembali ke kota Madinah setelah 3 malam berada di Hamara'il Asad. Fangqalabu, maka mereka kembali, maksudnya ke kota Madinah, binikmatin, dengan kenikmatan, minallahi, dari Allah, wa fadl, dan keutamaannya. Di satu sisi bersyukur bahwa musuh tidak kembali menyerang. Di satu sisi kenikmatan dan keutamaan Allah itu, musuh tidak kembali menyerang itu karena betul-betul ketakutan. Paling tidak melihat api di malam hari yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibakar sejak malam Senin, malam Selasa, dan malam Rabu. Hingga mereka pulang itu dengan keadaan puas. Di satu sisi musuh tidak menyerang, di sisi lain mereka betul-betul merasa menang secara psikologis paling tidak. Lam yamsashum su'un, mereka tidak ditimpa oleh keburukan. Artinya tidak diserang kedua kalinya oleh tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Memang itu perintah Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan sungguh Allah mempunyai keutamaan yang besar. Terakhir, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum bakhafuni in kuntum mu'minin. Ayat ini sangat indah untuk kita renungi, ya, semuanya ya, tapi ada nilai khas. Innama, sesungguhnya itu hanyalah, innama dzalikumus syaiton, sesungguhnya itu hanyalah setan. Itu hanyalah setan. Berita bahwa Abu Sufyan akan menyerang kembali, membawa pasukan yang lebih besar, itu adalah setan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti teman-temannya. Artinya di antara tentara Rasulullah, kalau masih ada rasa takut dengan ancaman Abu Sufyan tadi, berarti ada unsur dia termasuk temannya setan. Itulah setan yang menakuti teman-temannya, menakuti wali-walinya. Wali setan adalah teman setan. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul La ilaha illallah, la ilaha illallah.